Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya kembali saya akan sharing ya watchlist saham menarik untuk trading tanggal 12 September 2025. Dan ya pasca reshuffle kabinet Pak Prabowo ya, respon marketnya itu jelas outflow foreign masih cukup deras di saham-saham big banks gitu ya teman-teman, dan arah marketnya jadi agak volatile dan sulit untuk diprediksi menurut saya gitu ya. Dan ya kalau teman-teman ingat hari Senin waktu pengumuman reshuffle itu sore IHSG kita rontok, dan Selasa pagi-pagi IHSG-nya oke, siang ya sesi kedua itu mulai ada bantingan lagi. Jadi di hari Selasa kalau saya nggak salah jam 10 jam 11 siang ya, saya lupa, saya bersihin porto swing saya. Saya pikir nggak nyaman trading kayak gini, kondisinya nggak pasti, jadi turun naiknya itu serem. Hari Rabu saya udah mulai coba lihat-lihat lagi, tapi masuknya masih dalam posisi kecil. Dan ya sebenarnya sih nggak salah sih kalau 2 hari terakhir ini saya nggak terlalu aktif trading karena saya masih belum percaya diri sama marketnya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kalau teman-teman yang trading, mudah-mudahan ya masih banyak yang cuan. Cuma mungkin boleh tulis di komen ya gimana dampaknya sama porto teman-teman masing-masing. Kecuali kalau yang main di saham FCA ya mungkin nggak kena badai lah. Kalau di saham-saham FCA ya. Jadi seperti itu. Sebelum masuk ke saham yang menarik versi saya gitu ya, saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual. Teman-teman melakukan analisa ulang dan saya juga bisa salah, dan ya karena kemarin memang marketnya susah ditebak ya, saya mengaku beberapa hari ke belakang ini banyak analisa saya ngawur, yang salah saya nggak ngerti gitu ya, kenapa banyak yang nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai analisanya. Ya mungkin salah satu pembenaran saya adalah beberapa market maker juga sepertinya wait and see dan menahan diri untuk lanjutin sahamnya naik di tengah kondisi market yang lagi uncertain kayak gini gitu ya. Jadi seperti itu, dan saya kembali buat konten. Ya kali ini mudah-mudahan sih harusnya besok bisa lumayan bisa kasih cuan ya. Seperti itu, dan intinya teman-teman bertanggung jawab ya. Saya nggak maksa teman-teman beli, saya nggak menghimbau teman-teman beli. Kalau beli itu karena teman-teman analisa. Dan yang mungkin mau saya sampaikan ke teman-teman adalah kalau teman-teman udah ngerti bisa melakukan analisa ulang, teman-teman harusnya bisa punya tahu harus mau ngapain gitu ya. Kalau misalnya posisinya turun tahu harus CL, kalau posisinya naik tahu harus TP, tahu harus ngapain. Intinya seperti itu, karena ya bisa jadi di saham yang naik kalau teman-teman salah ngambil posisi, endingnya merah pun bisa gitu ya. Jadi langsung aja, besok saya punya 3, ada 2 tambahan, dua tambahannya ini ya saham yang sangat volatilitasnya tinggi, dan ya ada potensi besok kena suspend. Dan ya ini aja dulu mungkin fokus saya di besok ya. ESA, INDI, dan juga FUTR. Jadi kemarin saya nggak bikin konten, saya mention MITI ya. MITI ini ternyata kena suspend gitu ya. Waktu tanggal 10 ini MITI, NRCA, terus INDI. Nah INDI ketika saya mention nggak perform, tapi besoknya malah kenceng banget. Ya mungkin belum rezeki ya, simple gitu ya. Nanti saya kasih lihat chartnya ya. Dan hari ini tanggal 11 saya bilang koin dia udah lepas dari FCA, tapi saya bilang ini high risk. Saya pribadi cut loss ya di koin hari ini, cuman karena masuknya kecil sih nggak ada efek sama sekali, karena memang saya lagi masih kayak menyesuaikan diri aja dulu, masih mau adjust, saya masih belum pede sama marketnya gitu ya. Dan bank-bank kecil yang saya mention, jadi koin ini -9, terus Arto, Agro, sama BNLI. Cuman teman-teman harus paham ya bahwa bank-bank mini pun ya volatilitasnya belum tentu kenceng gitu ya. BNLI gimana? BNLI naik 3%. Agro gimana? Agro kayaknya 0,8. Terus Arto ya. Arto gimana? Arto 0,9 ya. Memang bank-bank kecil pergerakannya cenderung kurang kenceng gitu ya. Tapi yang kenceng malah BTPS, dan saya nggak mention lagi BTPS padahal dia yang paling naik kencang 10%. Tapi ya itu saya ngelihat saham-saham bank mini ini masih sangat oke ya. Dia agak sedikit kontrarian dengan saham-saham banking ya, karena saham-saham banking masih mencatatkan net sell walaupun hijau gitu ya. Ini sebenarnya indikasinya kurang begitu bagus hijaunya menurut saya ya teman-teman. Kenapa? Karena pemegang saham terbesarnya ya yang aktif tradingnya itu adalah mostly kebanyakan itu foreign yang pegang. Jadi kalau dia keluar ya retail yang beli rasa-rasanya gitu ya, dan itu jadi indikasi yang kurang begitu bagus. Seperti itu.
Dan ya mungkin saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih ya, nih kemarin mungkin ada yang masih cuan nih, Bapak Agus Perdana ya, Bapak Agus Perdana udah traktir saya kopi, thank you Pak, mudah-mudahan nanti cuannya makin banyak ya Pak. Dan langsung aja ke review saham untuk besok gitu ya. Ini by the way saham-saham bank kecil yang saya mention di sini masih oke ya. Saya udah re-entry saham swing saya BNLI sama BBHI, saya udah re-entry. Ya jadi Selasa saya buang semua, saya udah mulai cicil-cicil beli saham yang saya bilang di Akum kemarin. Kalau teman-teman bingung ya lihat-lihat aja di ya postingan yang khusus YouTube membership ya, scroll aja terus ke bawah, banyak tuh saham-saham yang saya share. Oke, untuk watchlist saya tanggal 12 September yang pertama ini ESA. Kenapa saham ESA menurut saya menarik ya? Ini pernah jadi saham yang saya mention untuk swing mingguan. Ya, yang saya ingat adalah saya cut loss di sini di harga 590. Sorry, ya bener ya 590 waktu itu saya cut loss. Jadi sentimennya adalah waktu itu dia keluar dari LQ45, dan ketika dia keluar dari LQ45 kalau nggak salah di akhir Juli itu justru malah ada vice versa gitu ya, dia malah diakumulasi besar sama broker RF. Nah bener ya tuh, RF beli di 625, dia punya average di 625 waktu itu kalau nggak salah di sini pokoknya saya ingat saya cut lossnya itu di 590 deh waktu itu. Ya, belinya di sini kalau nggak salah saya area antrinya nih plannya udah saya hapus. Ya waktu itu saya cut loss di 590, sahamnya turun sampai 525 tapi hari ini dia sudah di 685. Ya. Jadi kenapa alasannya dia menarik? Hari ini dia naik sampai 12%, data transaksinya menurut saya oke, ya tinggal dilihat aja besok pola pergerakannya seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan titik stop loss ketika ininya Bang? Jadi ada yang komen kemarin nanya sama saya, Bang ini cara menentukan stop lossnya di mana? Nah ini saya sharing ya. Biasanya cara saya menentukan titik saya stop loss atau titik saya cut loss itu pakai chart 1 menit atau 5 menit gitu ya. Di chart 1 menit atau 5 menit ini saya menentukan area-area mana dia ditahan. Nah di case ESA ini saya udah tandain nih di 665 sama 635. Dan dia opennya di sini ya, open langsung naik kencang, setelah itu dia sempat turun dan dijaga di area 635. Dan ketika dari sini dia turun ke 635, ini volumenya nggak ada. Makanya kalau teman-teman beli biasanya area pullback. Jadi ini impuls, dia correction, impulsnya volumenya gede, correctionnya volumenya kecil. Nah di sini area buy-nya gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya sama swing trade gitu ya. Ya walaupun scalping karena saya pribadi yang memperhatikan juga chart menitannya ya. Nah di trade plan-nya untuk besok gimana? Saya pribadi nggak akan pakai stop loss ini lagi gitu ya. Saya nggak akan beli kalau dia turun ke 665, tapi saya akan pantau kalau dia besok opennya hijau ya. Kalau dia besok opennya hijau. Jadi data transaksinya menurut saya oke ya. Waktu itu dari tanggal 6 nih saya tarik Broksum, ini yang top bayarnya itu RF ya. Jadi memang seperti itu menurut saya oke. Yang kedua ini Indi ya. Indi ini hoki saya juga kurang. Jadi setelah dia naik kenceng ya ARA ya saya inget kok. Nah ini dia ARA. Nah pada saat hari keduanya ini saya mention dia naik sesaat terus akhirnya merah closingnya gitu ya. Dan setelahnya dia naik plus 5 dan ya tanggal 9 dia naik sampai 14%. Ya, ini polanya nih menarik banget teman-teman karena volume yang terjadi di 5 harian terakhir ini gede banget kalau di compare sama volume-volume sebelumnya. Pasti ada something. Ya, cara menentukan trade plan-nya gimana? Nah, kalau saya pribadi melihat kalau di market structure-nya ya dilebarin gitu ya. Ini di tanggal 3 Oktober sama di Januari ini area 1800 berapa nih? 1800-an atau sampai 1810 ya. Area sini adalah area resist sebelumnya yang belum berhasil di break, tapi hari ini 2 hari yang lalu dia berhasil break dan dijaga di area sini. Jadi kalau teman-teman punya Indi atau mau beli Indi, mungkin 1800 ini bisa jadi area supportnya dia gitu ya. Ini kita bisa lihat kalau dari bid offernya terkonfirm gak ya? 1800. Nah confirm ya, 1800-nya ada 5000 lot yang di bid. Jadi memang ini area yang dijaga. Maksudnya confirm apa? Buat teman-teman yang belum tahu ya lihat aja nih ya. Ini kan 3000, 2000, 3000. Nah di sini lebih tebal dia 5000
5.900 ya. Jadi memang itu area-area support. Ya sebelumnya di atasnya support minornya juga ada di sini, ada di 1860 gitu ya. Tapi ya seperti itu teman-teman, bagaimana besok kita lihat dulu marketnya responnya, karena transaksinya ini masih bagus banget. Menurut saya masih bagus banget. Jadi Indi juga jadi salah satu saham yang akan saya pantau ketat besok. Ya, untuk saham volatile-nya adalah FUTR. FUTR juga termasuk saham liquid ya. Jadi jangan bilang saya info saham gak liquid. Ini liquid banget ya. Dan data transaksinya ini saya sangat suka. Kenapa? Karena retailnya ada di sisi kanan, ada di sisi seller, XL, XC, PD, NI ya. Kalau dulu biasa kakak, nah kakak ada di sini juga gitu kan. Ya udah, ini kan Becky, ini kan retail juga tuh. Jadi biasanya saham yang kayak gini saya suka gitu. Cuma FUTR ini mungkin resikonya ya dijegal bursa ya. Coba kita lihat chartnya. Nah udah kena. Ini udah kena suspend 2 ya, masuk FCA. Jadi artinya ada potensi dia ya, ini kan seminggu terus FCA ya, ini ada potensi dia arah besok dia bisa kena suspend lagi gitu. Jadi kalau dia kena suspend lagi gimana? Ya mungkin prefer saya ke ESA sama Indi seperti itu. Lalu ada 2 saham lain lagi yang menurut saya masih oke, tapi ya balik lagi musuhnya bursa. Kenapa? Karena saham uang ini udah kena UMA tanggal 14, sempat buka suspend tanggal 27 ya. Saham uang ini padahal ini kalau ngelihat kayak gini teman-teman gimana ya menurut teman-teman? Ini oke nggak nih secara Broksum? Coba dijawab deh menurut teman-teman. Ini mah jelas banget, bagus banget. Ini satu nih yang akum. Ini Excel-nya, ini mungkin bukan Excel sembarangan, bukan Excel biasa. Retail semua dari sisi kanan. Kalau kayak gini gimana sahamnya? Bagus banget. Cuma sayang kalau kayak gini di market kita kena, kalau nggak kena UMA kena suspend gitu ya. Jadi ya jadi kurang begitu oke gitu ya. Ini ES ini broker yang biasa dipakai juga di saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro ya, kalau saya nggak salah ingat, Bufa, PSKT ya, Mina juga nggak ya, Mina MU ya. Ya intinya saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro nih banyak pakai ES gitu ya. Raja juga saya ingat pakai ES beberapa hari lalu. Nggak usah saya buka lah ya. Seperti itu, tapi ya kita tinggal pantau aja. Kalau besok suspend ya udah berarti skip gitu ya. MMIX juga ini saham ngeselin ya. Saya udah mention MMIX ketika dia bagi saham dividen. Mana ya nih? Ternyata waktu bagi saham dividen dimerahin teman-teman. Ini kan tanggal 9 September ya. Nih 9 September ternyata malah dimerahin tuh. Oh tuh. Jadi dia naik 16% terus besoknya dimerahin. Udah mau deket ARB dinaikin lagi gitu ya. Dan hari ini dinaikin. Kenapa bisa dia ngelakuin kayak gini ya? Simpel sih, sederhana. Karena jumlah pemegang sahamnya itu sangat-sangat sedikit. Jadi banyak supply kontrolnya benar-benar di market makernya tuh. Jumlah pemegang sahamnya per 31 Agustus itu hanya 2.700 orang, 2.700 SID gitu. Jadi makanya dia kalau mau turunin sama naikin ya suka-suka dia. Belum lagi udah keluar informasi dia akan melakukan membagi saham bonus ya. Update-nya tanggal 23 Oktober, masih bulan depan. Jadi punya 1 dapat gratis 1. Ya sebenarnya gimana, bagus nggak? Bagus banget, menarik gitu. Cuman gocekannya ini yang nggak tahan nih. Mules nggak tuh kalau misalnya dibanting 15%? Gitulah ya. Jadi intinya itu fokus saya besok ESA, Indi ya, sama ada 3 FUTR, uang sama MMIX, dengan catatan FUTR, uang dan MMIX tidak dijegal bursa. Kalau dijegal bursa, scalping saya kayaknya rasanya saya udahlah, nggak usah terlalu mau maksain lagi untuk scalping karena belum, better simpen duitnya, mungkin nanti IPO emas ada peluang dan potensi di sana gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.